Petrus, berdirilah gereja yang kudus, bukan buatan tangan manusia, tapi didirikan oleh kuasa Allah sendiri. Di atasmu aku dirikan gerejaku, dan alam maut takkan menguasainya. Satu gereja tunggal menyebar ke segala bangsa, namun tetap satu tubuh, satu jiwa, satu Roh Kudus yang menghidupkan sumber segala kebenaran, pusat segala rahmat, poros seluruh keselamatan manusia. Dan Konsili Vatikan II menegaskan kembali, bukan melemahkan, bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan, hanya di dalam tubuh Kristus yang kelihatan. Gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, apostolik, karena Kristus tidak terpisah dari tubuhnya sendiri. Mereka bilang konsili ini lembut, konsili ini lunak. Meski bahasanya pastoral, namun isinya tegas dan keras. Subsistit in ecclesia. Katolica ini bukan kompromi, tapi deklarasi ilahi, bahwa gereja Kristus tetap hanya gereja Katolik. Di luar itu hanya bayangan samar dari terang gereja. Bahasanya pastoral, bukan bahasa dagang, sebab ini bukan tawar-menawar iman, tapi suara gembala yang memanggil domba-domba yang tercerai untuk pulang ke gerejanya. Sebab mereka yang di luar gereja dipanggil untuk pulang, bukan diakui sejajar dengan gereja. Konsili Vatikan II bukan jembatan ke pluralisme, tapi benteng kebenaran yang tak bisa ditawar. Bapak gereja berseru, di luar gereja tidak ada keselamatan, bukan karena kejam, tapi karena Kristus tak dapat terbagi. Dari gerejanya mengalir rahmat Allah yang menghidupkan dunia, bukan dari mimbar sekte, bukan dari mulut pendeta pemberontak. Sebab mereka menolak paus, menolak gereja, dan menolak tubuh Kristus sendiri. Namun serpihan rahmat di antara komunitas terpisah tetap ada, sebab rahmatnya bisa menjangkau keluar, tapi tetap selalu melalui dan berasal dari gerejanya. Satu rahmat, satu tubuh, satu darah yang dicurahkan. Tak ada keselamatan dari roh individualisme atau tafsir pribadi. Sebab tubuh tanpa kepala akan mati, dan kepala tanpa tubuh tak akan pernah ada. Dunia modern berteriak, semua agama sama. Namun Konsili Vatikan II menjawab, tidak, kebenaran tidak pernah bisa dibagi. Kasih sejati tidak menolak kebenaran, dan rahmat sejati tidak mungkin keluar dari kebohongan. Konsili ini menegaskan, tidak ada pluralisme keselamatan, tidak ada jalur nyanda menuju surga. Hanya satu jalan, satu kebenaran, satu kehidupan dari Kristus dalam gerejanya. Semua yang selamat diselamatkan oleh rahmat yang bekerja dari gereja. Entah sadar atau tidak, karena tak ada rahmat Di luar tubuh Kristus, gereja adalah sarana sakramen keselamatan Allah. Demikian penegasannya, Semua keselamatan tanpa kecuali mengalir dari gereja Katolik. yang menolak gereja, menolak sang penyelamat. Sebab di luar tubuh Kristus tak ada darah yang menyelamatkan. Dan telah mengenal kebenaran, dan tetap menolak panggilan pulang hingga akhir hidup tak akan diselamatkan. Ia bukan dihukum gereja, tapi memutus diri sendiri dari rahmatnya yang mengalir melalui gereja. Bahasa pastoral adalah selubung kebapaan, bukan pelemahan ajaran, melainkan bentuk kasih yang keras kepada yang tersesat. Konsili Vatikan II bukan gerbang relativisme. Gereja adalah benteng kebenaran. Di tengah badai zaman, Gereja adalah ibu yang
gereja Kristus, keselamatan nyata dapat ditemukan. Rahmatnya bukan liar, tapi berakar ia mengalir dari gereja, dari tubuh mistik Kristus. menembus hati manusia di segala bangsa. Konsili Vatikan II, Benteng yang tampak lembut namun keras dan tegas, bagai tembok api surgawi, menjaga pintu keselamatan.